Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Disti? Alhamdulillah Ibu baik. Hmm. Kita ketemu kembali dalam bimbingan terakhir lah ya. Nggak terakhir, mungkin hari ini kita finishkan dulu ya. Kita selesaikan dulu dari mulai isinya, sistematikanya, dan lain-lain sehingga layak untuk disidangkan. Sambil mungkin nanti minggu depan ataupun setelah selesai ini, saya coba satu kali lagi bimbingan untuk masalah PPT nanti ya. Ya, Pakai Canva atau pakai apa digandeng itu. Nah, biar nanti juga kan salah salah satu penilaian kalau nggak salah teknik mempresentasikan ya, teknik komunikasi bagaimana Anda menyampaikan eh, apa namanya presentasinya presentasinya itu seperti apa. Berarti kan itu komunikasi ya, cara ya, menjawab, gesture, ya segala macam lah dan lain itu menjadi salah satu penilaian dalam sidang. Ya. Kok gelap? Tiba-tiba gelap. Ah, masih kelihatan lah ya? kelihatan. Eh, ini kenapa lagi lampu ya? Nah, jadi mari kita lanjutkan setelah kemarin ternyata sudah hasil apa sih? Eh, this hasil kuesioner ya dengan Iya, hitungan-hitungan tertentu sehingga bab terakhir belum ya kalau nggak salah kesimpulannya. Udah belum kesimpulan? udah sampai bab terakhir. Hmm. Yuk, ya udah berarti kita coba dari awal ya, Dis ya. Kita sama-sama dari awal langsung dicatat ya. Misalnya kalau ada kekurangan-kekurangan. Ya saya pakai laptop anak saya, jadi tidak terbiasa dengan ini kenapa jadi begini. Nah nanti dipastikan ini ya, kalau saya sarankan sih nanti nggak boleh gini ya, nggak boleh. Ini kan pakai handphone ya, diskusi Ya, handphone ya. Laptop ada nggak? ada. Nah jadi nanti memang harus pakai laptop, jadi sehingga tampilannya seperti saya ini gitu kan ya, landscape. Jangan lupa nanti ada, kalau nggak salah ada virtual backgroundnya deh. Oh ya, Dikasih ada background-nya ya. sedang apa gitu ya yang sedang apa yang gitu-gitu ya. Nah, itu virtual backgroundnya pasti dipastikan apa namanya sesuai lah, menyesuaikan ya. Nah, nah, coba dari mulai apa namanya cover ya, cover judul sudah oke. Mana tulisannya tugas akhir gitu, tugas akhir atau skripsi atau gimana itu coba dicek lagi ya covernya ya. Bentar. Tugas akhir. Tugas Apa akhir ya, Ibu? memang tugas akhir ya, pengaruh dan segala macam oleh kayaknya nggak merah deh, Dis. Iya, nanti di oh Ibu itunya. Ah, ya, ini diperbaiki. Ini kan di drive ya bisa. Pokoknya semuanya black ya. Kalaupun misalnya di dalam ada apa namanya? Di dalam itu ada yang warna-warni, biasanya ada yang biru gitu ya. Ada yang biru, ada yang pas lagi apa ya istilahnya ya. Ada yang website atau apa segala macam itu semuanya satu warna menjadi hitam saja ya. Terus style layoutnya jangan gini ah, nggak enakan viewnya galeri aja deh. Nah, ya, ih, pilih banget ya. Program studi PJJ Manajemen. Oke. Ini November nggak usah pakai dalam kurung ya. Langsung aja 2025. Nggak usah pakai dalam kurung dan nggak usah pakai November. 2026 lagi. Kita kan udah 2026. Des bisa langsung dirubah nggak, Des? Dirubah. Hmm? Nggak ada laptop ya? Iya, buat sekarang mah Ibu.
Cuman berarti ini kan nanti center ini ya, dan tidak ada apa namanya. Ini kan nanti otomatis tersave ke drive ya. Kamu ngambil lagi aja di drive ya. Daftar isi kan sudah sesuai. Nah, ini belum belum. Oke. Dicatat dis. Jadi ini sudah betul, hanya margin-marginnya kurang pas, kurang rapih, di mana harusnya ada bab satu pendahuluan. Itu betul, halaman satu kan? Nah, Ya, 1.1 itu berada di yang bab satu, yang satu atau yang P. Jadi diatur marginnya ya. Jadi oke. tinggal dimajukan aja ini nih. Ini bisa nggak sih di terus harus diatur dulu ya. Diatur di atasnya kan ada ruler ya, ada penggarisnya, ada. Nah, ini pokoknya si ini tuh yang ini ya harus ada dimajuin aja. Mau saya komen nggak? Boleh Ibu di komen aja biar ini nggak kelewat. Hmm. Margin diperhatikan. 1.1 sebaris ya. Bukan sebaris, satu lurus lah istilahnya dengan angka satu ya. Atau pas P pendahuluan. Hmm. Sama persis kayak ini kok. Kayak 16 nih. 16 otomatis maju ya. 16 kan di bawah M ini. Udah pas nih. Di bawah M. Nah, kalau yang ini 11 di bawah P berarti. Tis. Oh, Ya. Begitu pula dengan yang selanjutnya ya ini ya. Alasan 2 teori. Berarti 2.1 tuh di bawah L. Terus si mana lagi? Nah, ini udah betul. L di bawah lokasi yang ini ya. Yang ini udah betul nih. Yang ini seperti ini. Ya. 21 21. Ini kan otomatis ya kalau nggak salah ya. iya, Nah, ini juga nih ya. Ini berarti harusnya sejajar dengan I ya, atau sejajar dengan I. dengan ini. Pokoknya kayaknya, ya pokoknya dirapikan aja dulu ya. Bab sama sama setelah bab aja deh, coba dirapikan. Soalnya ini kan satu, dua, tiga semakin maju ya. Daftar tabel, oke, sudah dikasih halaman-halaman juga. Nah, ini ini jangan gini diatur marginnya. Mana Ibu? Oh, Jadi nggak boleh bareng sama 65 ini, tetapi paling di sinilah ya, sampai sinilah gitu. Jadi ini komentarnya adalah batas akhir kata kalimat ya. Jangan sejajar dengan angka halaman. Bisa kan ngerti ya, Dis ya? Agak ke sebelah iya, kiri ini ya. Soalnya kalau ini kan bareng sama 65 nih, 65, 66. Begitu pula dengan yang bawahnya ya. Ini hanya tinggal diatur marginnya saja. Banyak ya lampirannya. Gambar sama. Nah, ini yang kalau gambar cuma sedikit ya ini ya. Hanya negara Asia aja nih yang terlalu dekat ya. Mal, margin kanan berarti ya, kanan disesuaikan. Karena ini tuh tren apa tren? Coba juga ini yang merah-merah ya. Yang merah-merah semuanya dari atas sampai bawah diklik.
Berarti kalau merah itu masih salah-salah. Kurang pas ejaannya. Karena kenapa saya agak sedikit cerewet? Karena terus terang, apa namanya, sistematika atau juga penulisan-penulisan ini juga yang typo-typo merupakan penilaian juga. Ya, jadi, ini kenapa acak-acakan kok marginnya nggak rapi? Nah, itu juga salah satu penilaian. Ya, karena ini adalah karya ilmiah, sehingga harus cantik ya dan bisa dibaca. Nah, this, ini kamu gambar ya? Oh, dari sono ya. Soalnya fontnya berbeda. Ya udah nggak apa-apa lah, kalau gambar mah susah ya. Harusnya kan fontnya sama gitu semuanya. Tapi ini karena gambar nggak ada masalah. Cuman yang pasti, apa yang dimaksud dengan gambar 1.1? Mbak Disti silahkan. Ya ini ceritanya simulasi lagi silang ya. Jadi itu gambar beberapa negara dengan Bukan, bukan. Apa yang dimaksud dengan di sini ada disampaikan gambar 1.1? Maksudnya apa? jadi itu negara konsumen kopi terbesar Ibu maksudnya atau Ya, ada kata-kata gambar 1.1. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini. oh jadi gambar 1.1 itu gambar utama gitu maksudnya Ibu Nah, jadi di bab gam- pertama. gambar yang berada di bab 1, ini kan kita masih di bab 1 ya, gambar ke 1. Oh iya, Ya, gambar. kalau misalnya sekarang ada lagi nggak? Nah, ini kan gambar 1.2. Apa maksudnya tadi? Jadi gambar kedua yang berada di bab 1. Ya, betul. Atau dibalik. Kebetulan ini di bab 1 ada gambar yang kedua gitu ya. Kalau tabel 3.4, Tabel 3.4 ya berarti berada di mana itu? berarti berada di bab 3 gitu. Ya, bab 3, tabelnya urutan yang ke Bab 4. 4 gitu, itu ya. Mhm. Ini kan gambar-gambarnya sudah oke. Dan nanti kan pada saat presentasi ini juga dibacakan ya, dibacakan dan juga jangan panjang-panjang ya, karena ternyata waktunya hanya 7 menit, 10 menit kita mempresentasikan itu tuh. Oke, sumbernya ada ya. Ini kayak ini kan tabel. Balik lagi kalau tadi kan gambar. Apa bedanya tabel dan gambar? Kalau tabel mah ya ini tabel Ibu. Tabel itu merupakan Berbagai terdiri dari data yang berupa gitu ya, kotak-kotak yang berupa baris kotak. dan kolom. Ya, sebetulnya kan ini ada barisnya keberapa gitu ya. Kolomnya ada berapa. Kalau di Excel kan begitu ya. Tapi kalau ini kan di Word. Jadi tabel tuh apa? Jadi yang terdiri dari baris dan kolom. Ya, betul, berisi nanti data-data menyesuaikan. Itu kan masih banyak yang ini. Please, masih banyak yang merah-merah ya, Lis, ya. Coba Ya, masih pastikan semuanya itu. ejaannya. Mm-mm. Tinggal klik kanan aja. Ini juga tabel ya, tabel. Titik Survei dua. awal ya, yang kemarin itu. Nah, ini coba sumber kuesioner itu nggak bold deh. Yang betul gini. Nah, ini yang semua sumber-sumber yang di bawah ya. Jangan bold ya. Jangan buat. Ini tiba-tiba bold nih. Sorry. Mana barusan? Soal hasil. Nah, ini yang gini-gini. Sumber itu tidak bold ya. Tidak buat. Tidak tebal yang ini. Jadi cek ya sampai ke bawah ya. Tidak tebal. Yang tebal itu biasanya sih judul-judul yang di atas.
Pokoknya dia bab satu ORE, data-datanya terhingga. Nah, ini kalau nanti juga dicek kalau begini-begini di enter aja. Ini takutnya ini di drive ya. Padahal sebetulnya mah udah oke gitu kan ya. Jangan ada yang Hmm. terpisah kayak gini di judulnya apa, kotaknya di bawah lebih baik di enter aja seperti ini. Ini masih yang tebal-tebal ya, masih tebal ya. Nanti dicek sehingga diperoleh. Nah, ini juga kan ada judulnya ya. Ini judulnya apa sih? Gambar. Oke. Nah, lupa saya. Sekarang lebih baik disamaratakan semua judul itu di atas ya, termasuk ini. Oh, Ya, ada tadi tabel 1.1 itu udah betul di atas, sumbernya di bawah. Oke? Nah, sekarang yang iya. gambar-gambar ini lebih baik sama juga di atas, Di atas, sumbernya tetap di bawah. sumbernya di bawah. Ya, soalnya kalau kayak gini asal numpuk-numpuk ya. Dan kalau nggak salah memang aturannya penamaan itu di atas, gitu kan ya, atur judul, sumbernya baru di bawah. Ini saya kasih komen ya. Semua judul tabel dan gambar ya. Ini kan kalau secara diisinya sih udah isinya mah udah oke ya, hanya tinggal sekarang masuk ke sistematika teh ya kan. Gitu. Ini terada blur. Memang datanya segitu ya. Iya. Itu gambar atau sebetulnya kan bisa juga kita bikin. Ya kalau cuma gini mah bisa bikin ya di tabelnya biar lebih jelas. Kalau bisa. Karena ini di saya mah gambarnya blur loh. Oh, lebih Ya, mending bikin aja, Bu. bikin aja kan udah angka-angkanya kan udah pasti kan ya. Gitu. Tapi bebas, bebas, bebas. Tapi kalau menurut saya ini agak blur dari sisi tampilannya ya. Apakah nanti takutnya yang di print juga blur, kurang bagus. Nah, insya Allah nggak typo-typo lah ya. Peneli, penelitan tuh. Yang merah-merah ya. Oke, rumusan masalahnya sesuai. Yang apakah lokasi ya, itu tadi berpengaruh batasannya. Sistematikanya juga oke. Seluruh istilah-istilah yang asing udah dimiringkan. Udah, Ibu. Coba dicek ya kayak ini kan kayak non probability sampling gitu ya. Marketplace. Marketplace itu ya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya apa marketplace? Marketplace teh. Ini kayak apa? Departemen E-commerce. store-nya gitu kan ya. Iya. Marketplace itu ya itu tadi kayak Shopee-nya kan gitu ya. Heeh. E-commerce-nya gitu ya. E-commerce-nya ya. Ataupun juga yang Shopee-nya, yang beli-belinya, yang Tokped-nya gitu kan itu marketplace ya. Tapi bukan medsos ya. Gitu. Sama-sama medsos, cuman maksudnya itu marketplace ya. Oke, tujuannya bla bla bla. Manfaat penelitian oke. Nah, ini kayak gini kepotong-potong jangan ya. Bukan kepotong, ke terlalu atas di enter aja. Jawaban. Biar Kepisah. nyambung. Biar nyambung. Hipotesisnya udah. Masa di enter deh. Antara ini ya, antara subbab dengan bab. Oke. Ini balik lagi. Karena kita dari atas, mari kita cek ya. Apakah masih ada yang merah-merah? Nah, ini udah jelas dong. Harus di halaman baru ya. Hmm. Oke, landasan teorinya. Silahkan Mbak Disti. Nanti di PPT ada pemasaran dulu ya. Setelah landasan teori, kan kalau PPT ya paling banyak 15 slide lah. Ya, paling banyak. Salah satunya dimasukkan kalau untuk teori adalah grand teorinya itu tadi.
Green teori itu terdiri dari apa? Kita ngambil kan dari pemasaran, terus apa lagi sih kita? Nah, teori pemasaran sudah. Hmm, yang dijual juga kan kopi ya, sehingga memang produk. Ini kamu dijelasin ya produk apa segala macam dan lain-lain kan? Catat dis. Jadi untuk bahan PPT ya, untuk yang landasan teori pertama tentang pemasaran. Apa itu pemasaran? Ya. Terus lanjut adalah pemasaran jasa. Pengertiannya aja. Ya, karena kan kita jual kopi dan jual pelayanan juga kan ya. Ya, Jadi kan memang masuknya adalah kategori pemasaran jasa. Ya. Tuh. Terus kan yang akan dibahas itu adalah kita, lupa saya di belakang itu apa ya. Jadi untuk pemasaran cukup itu saja, ya pemasaran jasa. Terus nanti di slide selanjutnya tentang kualitas pelayanan. Jadi mau teori mana yang diambil kemarin teh? Yang dimasukinnya itu aja. ke PPT. Ya, teori-teori dari kualitas layanan dari siapa? Ciptono. Tono. Ciptono ini, kualitas layanan. Oke. Kurang, Dis. Mana itunya, Dis? Kan harus dijelaskan. Kualitas layanan tersebut dari beberapa dimensi. Andal, reliability, apa segala macam. Cari yang ininya, Dis. Cari yang panjangnya, teorinya. Kok nggak ada? Ini ada sih sebetulnya, tapi Tahu. bukan bukan dalam bentuk paragraf, tapi dalam bentuk teori, nama-nama. Ini menurut siapa? Ciptono. Kayaknya lebih baik pakai 1, 2, 3 deh. Dis, cek teori pelayanan ya. Udah betul ini. Cuman penulisan ya, pakai numbering aja. Ngerti nggak maksudnya pakai numbering? Cek cek teori pelayanan, lalu jabarkan menggunakan numbering ya. Numbering itu gini. Numbering. Kualitas layanan, berarti teorinya apa aja? Apa yang dimaksud dengan dimensi layanan? Mbak Disti, silakan diterangkan. Dengan kualitas pelayanan. Ya, apa yang Jadi dimaksud dengan kualitas pelayanan? kualitas Sorry. Dimensi pelayanan itu, layanan. Dimensi pelayanan. dimensi pelayanan itu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan secara tepat, akurat, dan konsisten tanpa melakukan kesalahan serta pelayanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan kepada konsumen. Mhm. Ya, itu kan secara umumnya. Terus di dimensi pelayanan itu kan ada berapa Mbak Disti? Dimensi pelayanan itu ada uh, Tera-tera. reliability. Nah, Eh, maksudnya ke bawah. Satu, gitu loh, reliability. oh, Nah, adalah bla bla bla. Dua, tangible. Tera aja, tera. Tera. Dimensi salah, pelayanan. Ada 5 ya berarti ya. Kan kayak yang satu, TERRA. Ada semuanya, cuman dituliskan, ditulis numbering ya ke bawah ya. Jadi mau apa dulu? Tera. Berarti tangible dulu. Di bawah kan ada nih tangible. Mana tangible?
Kan ada reliability, satu. responsif, Responsif, dua. Assurance, asuransi, tiga. empat Empat, empathy. Terus tangible. Nah, sedangkan di teorinya itu Tera itu tadi, administratif. Tera. Tera. Tangible. Ya. T-nya apa tadi? T, T, T. Tangible, empati, Mm-mm. T-nya tangible, Ya, E-nya empati, ya. R-nya responsible, Responsibility. eh, responsibility, Kan? terus R-nya lagi reliability, Ya, A-nya ya. asuransi. Nah, ini pasti ditanyain loh, ditanyakan. Yang dimaksud, tapi nanti yang ditanyakan itu adalah si konsepnya kan dimensi pelayanan ya, ini ya, tentang kualitas layanan. Nah, Disti harus ngerti banget ya, empathy itu apa, gitu ya. Kan di bab 4 dijelaskan ya, yang dimaksud dengan empathy ya, kenyataannya. Misalnya kalau ada yang nanya, gitu kan, sila dijawab. Oh, kalau assurance itu, apa kira-kira kemarin teh dibahas kenyataannya di assurance itu apa? Kalau di coffee. Jadi kayak misalnya yang ganti rugi gitu, bukan sih Bu? Oh ya, boleh kalau ada komplain ataupun tidak sesuai dengan Ya, harapan, kita jadi ganti. mengguaranteed. Atau juga misalnya yakin pas ke sana itu, kalau saya pesan kopi pasti enak. Ah, itu kan assurance ya. Atau misalnya kalau kita parkir kemarin itu ya kalau nggak salah, yakinlah parkir itu nggak akan ada yang nyuri. Nah, itu juga kan assurance gitu. Ya, jadi ini sedikit yang 214 kualitas layanan di nomoring ya, di numbering ya jadinya ya. Isinya sudah oke, hanya tinggal di sistematikanya. Karena ini kosong nih. Udah di, udah dikasih itu ya Bu, udah kasih komen. Udah ini. Ada kalau nggak salah barusan. Ini ya. Oh iya. Oke. Makasih. Udah ya kemarin dapat ya. Terdiri dari ada indikator. Nah, ini berarti yang teori utamanya ya tentang lokasi ya, akses, visibilitas, lagi ada berapa? Traffic. Oke. Ini harus hafal ya. Jadi yang harus hafal adalah pas di dimensi pertama dimensi layanan ya. Yang kedua pas pada saat lokasi berarti ini indikatornya ya, akses, visibilitas, Lalu traffic, lintas. ya, lalu lintas atau traffic, tempat parkir dan eksplanasi. Itu Eksplanasi. harus sudah di luar kepala ya kalau untuk yang lokasi ya. Lokasi tadi juga apa itu dimensi pelayanan. Nah, sekarang kualitas layanannya apa yang diambil? Coba. Indikatornya apa nih? Yang mana Ibu? Yang ini, yang kualitas kualitas layanan kan sudah tadi. Tadi kan kalau yang satu-satu itu yang pertama itu kan dimensi layanan. Nah, sekarang kualitas layanan teorinya yang mana? Yang mau kita PPT kan? Oh ini nih indikator ya. Hampir sama ya. Hampir sama dengan di atas ya. Nis, Iya, sama yang kayak gini kan Bu di numberin teh. Hmm, tapi kan ini udah ada di bawah. Ya, masa sama di atas ada kalau di bawah ada. Nah, kalau di atas kayaknya itunya kali Bu, pengertiannya. Hmm. Cuman dis. Kalau yang namanya pelayanan itu yang tadi yang ini nih Tera ini. Kalau kualitasnya ada teori lagi nih. Apa itu kualitas? Berarti kamu coba cari, iya ini nih. Yang dimaksud dengan kualitas layanan itu seperti apa? Cari ya. Karena ini kan teorinya sama dengan yang di atas. Tuh nggak? Iya. Ini taruh di Iya, atas yang dimensi layanan itu, gitu ya.
Nah, sekarang cari tentang kualitasnya. Soalnya masa sama dua kali ya? Disajikan beda dong. Mana itu? Cari teori tentang kualitas. Kenapa saya typo wae ieu tepiri teori. Khusus ke kualitasnya ya, Dis ya. Kalau pelayanannya kan sudah. Sekarang tinggal ke kualitasnya. Kualitas layanan itu indikatornya apa aja? Kepuasan pelanggan mau diambil dari mana? Irawan. Irawan. Ini Irwan. Irwan apa Irawan? Irawan 2022. Ya, ini harus di luar kepala juga ya. Harus ada di PPT juga ini. Apa itu teh, Bu? Bentar. Ini kualitas. Jadi ada yang dimensi layanan ada di PPT. Kualitas layanan ada di PPT. Sekarang ini apa tadi teh? Lagi bahas apa? Kepuasan. Kepuasan. Nah, kepuasan juga ada di PPT. Oke. Ininya sudah. Ih, kenapa ini teh? Udah dimasukin ke YouTube ya, Bu, nanti, Ge. Jadi bisa Ada, ya, ya. dilihat ulang. Ya. Kan ini udah di record. Ini di atas itu adalah pengukuran kepuasan konsumen. Berarti kita akan mencoba menyampaikan bahwa alat ukurnya apa gitu ya agar dirasakan membuat konsumen itu puas. Berarti alatnya adalah satu kuesioner ini ya, sistem keluhan dan saran. Contohnya apa, Dis? Kalau di Pull and Eh, Bear. contohnya teh Kalau ada pelanggan yang mengeluh atau ingin memberikan saran, di sana teh ada kotak saran nggak? Atau ada kuesioner? Atau kumaha sih kemarin teh? Di bab 4 ada kan? Ada nggak? Kalau saya ini komplain. Saya mau komplain, aku komplain. Kan biasanya mana supervisornya? Misalnya kan gitu ya. Nah ini kan menurut teorinya katanya biar pelanggan itu puas atau tidak, salah satunya harus ada sistem keluhan dan saran. ya. Ya, kalau di sana tuh gimana? Disti, lupa saya. Pakai apa? Kan ada juga yang, kakak, terima kasih sudah datang ke coffee shop kami. Boleh isi kuesionernya, kak? Ah, Kalau datang ke tempatnya langsung masa nggak lihat. nggak ada. Di, mm-mm, nggak Oh, lihat ada kotak saran gitu. ah. Atau suka nge-review nggak? Itu juga bisa masuknya keluhan dan saran loh. Kalau secara digital, ya kan ada namanya nge-review. Oh, si Pull and Bear tuh, kok Pull and Bear? Bener kan ya? Ya si ini tuh pokoknya si kopi ini tuh apa namanya? Suka nge-review kasih bintang 5. Oh, enak makanannya. Nah, itu juga sebagai salah satu eh, keluhan atau saran buat lembaga. Paling ada juga di kayak Google apa, yang Google Maps gitu. Kalau Maps kan untuk arahan, untuk petanya. Ini mah menyarankan kalau kita ada itu tadi mengukur kepuasannya itu harus ada Ini sistem keluhan dan saran. ada, Ibu, di Google G ada komenannya, Oh ada gitu. bintang-bintang. Ya, itu mah bukan Google Maps berarti di Google aja review, Google review. Coba kita lihat. Google Review. Ah, yuk kita buka handphonenya, Dis. Apa namanya? Kita full ya. Ada nggak? And Shoot ada. Ulasannya juga ada. Nah, itu maksudnya ulasan. Ulasan. Kopi
Ulasannya bagus nggak? Ulasannya bagus sih, Bu. 4,8. Nah, itu namanya adalah itu paling disampaikan Tuh, aja sama Desti. Sementara ini kami saya melihat kalau untuk keluhan dan saran kalau ada yang nanya ya itu tidak berupa kotak saran. Nggak ada kan kotak sarannya ataupun ada nggak ada. barangnya nggak ada. Tetapi bisa dilakukan customernya itu menggunakan menggunakan di Google review Oh, Google. ya. Ya, Tuh. Kamu screenshot lah. Maksudnya siap-siap ya. Nah, ya. nanti kan ketika ditanya mana itu Pak, ada di Google. Masuk ke ini ada tadi berapa? 4, berapa? 4,8 untuk ulasannya. 4,8. Nah, ya itu bisa menjawab siap-siap aja ya alatnya adalah untuk yang keluhan dan saran. Kan biasanya di situ juga ada suka ada saran. Coba nanti scroll aja ke bawah ya ada yang saran atau bagaimana ya. Gitu. Ya. Terus kalau apa nih katanya mystery shopping. Oh ya, mystery shopping itu kalau jadi mata-mata ya. Hmm, Oke. Ini juga oke, indikator kepuasan segala macam. Prosedur pelayanannya. Itu apa sih kita prosedurnya ya? Prosedur layanan itu SOP ya. Oke, ini pengertian terdahulu ada berapa? Udah ya, 10 ya kemarin ya. Iya. Leb- Oke. Nah, kerangka konseptualnya ini. Nah, ini nih dimasukkan ke dalam PPT ya. Waduh, itu artinya apa sih, Bu? Yang titik-titik kemarin teh? Berhubungan secara langsung, kalau yang garisnya langsung, garisnya tidak terputus itu kan berarti langsung, direct. Tapi kalau garisnya yang tidak langsung itu kan putus-putus ya, sebetulnya berhubungan, ya, berhubungan. Jadi si kualitas layanan itu apa namanya, ya berhubungan, istilahnya berpengaruh ya terhadap kepuasan pelanggan. Sama nanti dipastikan itu kan udah ada tuh kualitas layanan, reliability, segala macam tadi kan udah ya. Oh Sama iya, kasih akses udah. ditulis keterangannya. Mm. Nah ini berarti kepuasan pelanggan yang ini ya, yang si Hawkin ini kesesuaian harapan, minat, yang mana nih? Ini ya si Hawkin tuh mana tadi? Yang kepuasan. Oh kita nggak berbicara ini mah prosedur layanan mah enggak ya? Yang Enggak. kepuasan saja ya. Mana sih tadi saya lihat si Hawkin ada juga. Nah ini ya Ah, ini ya ini dimasukkan ya. Jadi ini harus paham banget deh. indikator. Indikator kepuasan konsumennya. Yang dimaksud dengan kesesuaian harapan, nah itu tadi. Harapannya datang ke tempat kopi tersebut kan, kopinya enak. Gitu ya, harapannya apa ya? Kira-kira dari versi pelanggan ya, sesuai nggak? Minat berkunjung kembali, karena apa nih kira-kira kalau yang dimaksud dengan minat berkunjung kembali? Boleh diceritakan? Jadi eh, minat berkunjung kembali itu contohnya misal kita pernah datang ke Ensut terus karena ke Ensutnya enak jadi kita balik lagi gitu. Ya, karena kesannya gitu ya. Bentar. Nah, Lobet karena berkesan. Ya, dia berkesan sehingga dia mau mampir kembali karena Minat puas itu tadi. minat Kesediaan untuk kembali rekomendasi lagi. apa contohnya? Kesediaan merekomendasi jadi
Maksudnya dari sisi konsumen gitu, Ibu, atau Iya, dari kita kalian? semuanya berbicara dari sisi konsumennya. Jadi contohnya seperti saya merekomendasikan coffee shop ini ke teman saya karena pelayanannya baik, kemudian Ya, betul betul. Jadi maksudnya word of mouth itu tadi atau berdasarkan experience pengalamannya. Di sana mah, misalnya kita mau, orang kita jalan-jalan yuk, di mana ya? Gitu misalnya. Terus waktu itu, pernah waktu itu di bulan shoot itu enak kan loh tempatnya gini-gini. Nah, itu maksudnya kan merekomendasikan. Ya, bisa dimengerti ya kalau ditanya ya. Gelap lagi, kenapa? Karena ada di kerangka ini, ada di sini, ada di kerangka ya. Jadi harus ngerti banget yang dimaksud dengan, nah, yang pokoknya yang tentang kualitas layanan, yang tera itu, terus yang lokasi, sama yang kepuasannya harus betul-betul dipahami ya. Ini ada nih keterangan. ya tadi ada keterangan, Heeh. lupa aku ngetik itu, masukin keterangan. Ya putus-putus pengembangan pengaruh yang simultan gitu kan ya. Kalau yang ini lalu langsung ya parsial-parsial tuh langsung gitu ya. Kalau simultan itu ya berkesinambungan. Simultan itu tidak tidak secara langsung tapi berpengaruh gitu. Ini mah udah pasti. Ini tinggal dirapihin aja ya maksudnya ya si sistematikanya. Nah ini kan kayak gini nggak boleh keputus-putus yang gini. Nah, bukan. Ini kebanyakan disk kosongnya ya. Nanti dicek lagi ya halaman-halamannya ya. Tuh, masa kosong begini? Ini biasanya nggak terlalu ini sih. Nah, kita masuk ini biasanya kita masuk ke bab 4 ya. Ini juga tinggal dirapiin, rapiin aja ya. Mana bab 4? Hasilnya adalah mana hasil hitung-hitungan. Di bawah. RT, tadi mah masih bab 3 ya. Oke. Mm-mm. Karakteristiknya. Hmm. Mana. Ini ya, mulai bahas ya. Kita masuk ke dalam nanti kuesioner. Ya, ini kan kuesioner ya. Pertanyaan pertama adalah ini. Pertanyaan pertama apa di kuesionernya itu? Ini kan, apakah si Pull and Shoot Coffee ini memberikan pelayanan yang sesuai gitu ya. Kamu terangin. Dari hasil kuesioner didapat gitu loh, Dis ya. Didapat data bahwa untuk poin memberikan pelayanan apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan, didapat data. Hmm. Ya, didapat data apa? Kamu terangin ini bahwa yang paling besar gitu aja. Paling besar apa nih? Setuju ya? Setuju, Ya, paling besar, yang paling banyak. diperoleh hasil bahwa 42,67% setuju gitu ya. Dan maksudnya setuju apa? Eh, jadi setuju bahwa pelayanannya sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan. Ya, senilai 42 gitu loh ya kamu terangin ya. Begitu pula dengan ini. Coba terangin. Apa tadi itu Bu awalnya? Dari data, ya itu tadi. Dari data. Ya.
dari data eh, Tentang itu, tentang yang apakah Pull and Shoot Coffee de- menyajikannya, gitu kan ya. Maksudnya dari itu data yang disajikan tuh disajikan apa sih? Makanannya. iya, makanan pelayanan. Hmm. Coba lanjut. Dari data yang saya dapatkan, yang saya terima di bahwa di Pull and Shoot Coffee Tasikmalaya itu mm, Terdapat angka, mendapatkan mendapat angka paling banyak itu setuju. Iya ya, memang disajikannya apa ini ya? ya, ya makanya itu yang disajikan dan naon. Jadi bingung ngejelasinnya. Karena kan pertanyaannya itu ya, pesanan yang saya terima, Sana oh yang ini disajikan. pesanannya. Ya, Saya pesan mendapat Kopsus, gitu kan ya. Ternyata bener datang Kopsus. Jangan sampai saya pesan bala-bala yang datangnya Gehu, gitu ya. ya. Kan Berarti itu sama-sama mengenai sama-sama gorengan juga, gitu kan ya. Tapi betul, gitu kan suka ada juga. Ini tuh gimana pesannya teh manis kok datangnya teh tawar. Nah, maksudnya kan gitu ya. ya, berarti pesanan yang disajikan itu Benar benar dan dan tepat. tepat. Ya, diperoleh hasil dulu. Oh, diperoleh hasil 42, 32 ya? 42. Oh, 42,67. ya. Di mana rata-rata pelanggan setuju memberikan kata setuju. Berarti bagus gitu ya. Mm-mm. Rata-rata setuju juga semua ini. Nah, ini apa nih? Kurang setuju. Nah, ini apa? Melayani pelanggan dengan cepat dan tanggap, Mm-mm. diperoleh hasil di sini Wow. gimana ya? Ya betul diperoleh hasil. Diperoleh hasil Ini kan 40,00 ya menyatakan menyatakan bahwa pelayanan eh, karyawan cara karyawan. eh, Karyawan karyawan mulai search copy. karyawan Pull and Shoot Coffee melayani pelanggan dengan cepat dan tanggap itu gimana ibu ngerangkainya. Ya, jadi dari hasil survei itu untuk masalah karyawan Pull and Shoot Coffee melayani pelanggan dengan cepat tanggap, ternyata diperoleh data 40% kurang setuju. Ah, Setuju. berarti kan jelek atau? Ya, Nah, kamu jelasin. Ini pasti pasti jadi pertanyaan si penguji ini. kenapa Kenapa? bisa jelek? Kenapa bisa jelek? Kalau Eh, ini kan pembahasan cuman ngitung-ngitungnya doang ya. ya, Kurang setuju. Nah, kamu coba terangin di sini. Nah, hati-hati nih. Saya kasih ini ya, cari cari jawabannya ya. Mengapa poin ini kurang jelek? Kurang jelek, kurang setuju. Ya, ya, kamu harus cek jawaban yang pasnya kenapa ya? Cek apa kenapa katanya bisa kurang setuju? em, menyatakan kurang setuju. Ini contoh real kasusnya. Ada nggak contohnya yang bisa kita bahas? Karena ternyata kurang setuju. Berarti si karyawannya tuh nggak cepat tanggap dong, nggak cepat dan tanggap dong. Misalnya Ya, kalau di mungkin komplain, tunggu mana coba-coba. mungkin karena kalau misalnya si tempat kafenya lagi rame, jadinya apa Lambat. karyawannya terbatas gitu, nggak Sok banyak. dirangkai, dirangkai. Eh, Tapi udah betul nggak sih Bu jawabannya? Iya, sok-sok. Kayak, Saya dengerin. jadi mungkin Dari awal dulu. karena Dari awal oh, dulu. Dari pertanyaan dari tentang karyawan, dari diperoleh hasil data sekian, yaitu kurang setuju. Hal ini dibuktikan karena bla bla kalau gitu. dari eh,
hasil tabel karyawan ditemukan bahwa 40,00% orang-orang orang-orang kurang setuju. Pelanggan. Pelanggan kurang setuju tentang karyawan Pulau Ensut melayani pelanggan dengan cepat dan tanggap. Hmm. Mungkin ini karena No, no, no. Nggak boleh kata mungkin-mungkinan. Karena kan udah oh, survei. karena ini di sana karyawannya tidak banyak. Kemudian di tempatnya lagi rame jadi nggak langsung datang. Gimana Kalau ya itu kurang yang lebih gini-gini ya. bingung. Ya, kurang setuju karena karyawan kadang-kadang pada saat apa namanya coffee kafenya itu rame gitu kan ya. Sedangkan karyawan terbatas sehingga Batas mm-mm. tidak Terbatasnya cepat berapa orang? melayani. Terbatasnya berapa orang? Berapa ya? Ada di bawah ada saja ada dicatatin. Iya, saya kan lagi nguji itu teh. Kamu Oh nggak iya, mungkin, nggak mungkin kamu yang bilang ada kok di bawah bu, nggak bisa. Ya harus ada, gitu kan? akhirnya tim. Mm-mm. eh Ya nanti boleh cek. Ah, itu cek Lupa ya, ada tulis ya, berapa ya, ya. kade ya. Nah, soalnya ini Ya, menarik. Jadi temuan, kenapa kurang setuju? Ya, ini pokoknya dipahami banget banget ini ya, sambil dipahami. cari buat ngerangkai katanya. Iya, why kurang setuju? Apalagi ini baru pertanyaan ketujuh, apa? Nah, ini coba terangkan. Dari hasil tabel karyawan, dari hasil tabel berikut bahwa Dari hasil apa namanya? Dari hasil kuesioner yang didapat dari hasil kuesioner yang didapat untuk di sini masalah untuk masalah karyawan bersedia membantu pelanggan ketika dibutuhkan itu di sini mendapatkan presentasi 44,00% yaitu itu eh, pelanggan setuju. setuju. Hal ini dibuktikan. Hal ini dibuktikan dari kuesioner. Hmm, Siapa tahu ditanya, oh setuju ya. Jadi karyawannya itu membantu pelanggan ketika dibutuhkan. Oh mas, 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 mas. Kalau lagi sepi, ya. Kalau lagi rame, kan justru dikomplain, Tadi ya. setuju ya. Mm-mm. Pokoknya kamu jelaskan juga, ya. Kalau ketiga ini, coba jelaskan. Dari hasil kuesioner yang didapat sini tentang karyawan Paul and Sud yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk yang ditawarkan di sini mendapatkan 44,00% pelanggan setuju. Dari Setuju hasil apa? kuesioner setuju bahwa karyawan Paul and Sud punya pengetahuan yang baik mengenai produk yang ditawarkan. Nah, hal ini contohnya realnya adalah, contohnya apa? Karyawan ketika ada pelanggan yang bertanya, misalnya, ini apa sih namanya cafe latte? Misalnya, gitu kan ya? Si karyawan itu Bisa. bisa menerangkan, oh bahwa cafe latte ini adalah minuman signature kami, misalnya tuh ya, terdiri dari susu dan kopi yang terbuat dari naon segala macam, menggunakan es krim, misalnya, ya.
Atau Iya. enggak yang best sellernya gitu kan, biasa suka ada yang tanya best sellernya apa, karyawan bisa menjelaskan bahwa di sini best sellernya ini gitu. Heeh, Saya, heeh. Atau misalnya ada yang aneh-aneh ya karyawan juga bisa menjawab dengan oh lancar ya, ya. Nah tadi 44 setuju ya. Yang 10 ayo apa nih? saya merasa aman dan nyaman. Jadi ini mah pelanggan ya Bu? Saya merasa aman dan nyaman saat bertransaksi. Ya, Ya. ya dari pelanggan. Eh, Ini juga semuanya dari pelanggan. Saya mau bayar nih. Ini kan yang dimaksud dengan bertransaksi itu bayar mungkin ya? ya bayar. Coba apa yang bisa dijelaskan? Dari hasil tabel kuesioner yang saya dapatkan di sini, Oh eh sama ya? Skornya coba. Yang sangat setuju 30, yang kurang setuju 30. Alah, ini gimana neranginnya? Yang satu setuju, yang satu kurang setuju. Kayaknya salah. iya ya, aduh, Ah, cek lagi ya, cek lagi ya. Ya, pasti nggak mungkin sama. iya, Pilih apakah sangat setuju atau kurang setuju. Coba di masalahnya apa ya? Kamu cek lagi deh. Tuh kan ketahuan aja karena kita bahas angka ya. tunggu Cek kelihatannya Bu. kembali mengapa yang yang sangat setuju ya. Setuju dan kurang setuju sama itu. Logikanya sebetulnya apa? Di bawah ada nggak? Kira-kira kalau menurut penulis nih, menurut Anda, nah, misalnya, mereka tuh pada saat bertransaksi gimana? Saat bertransaksi, contohnya Ibu. Mm-mm. Jadi si pelanggan datang ke kasir, Ya, terus si kasirnya ditanya nomor tabelnya berapa. Terus si mm-mm. pelanggannya kasih tahu nomor tabel sekian. Oh, nomor tabel sekian, pesanannya ini. Terus Ya, ya udah, dikasih deh totalannya gitu. Totalnya jadi segini. Si mm-mm. pelanggan bayar, Mm-mm. bayarnya bisa cash ataupun QRIS Mm-mm. ataupun debit. Mm-mm. Habis itu sudah segitu. Oke, berarti Terus habis maksudnya itu sih, maksudnya berasa nyaman dan aman itu karena berbagai macam metode pembayaran ya. Ada. terus Kan si pelanggan juga nggak usah nyebutin menunya yang dipesan apa aja, soalnya kan tinggal ditanyain doang cek tabelnya aja gitu. Jadi ya. Tuh. Kalau saya sih cenderung nanti kamu masukkan itu tadi eh, zaman saat bertransaksi karena bisa menggunakan semua metode pembayaran. Ya, tadi kan cash boleh, cash ya, boleh, oke? Debit bisa, ya kris bisa bisa, nah, transfer bisa nggak? Bisa dong. transfer, bisa Bisa. Nah, itu kan sebetulnya nyaman, ya. Kan ada ya. juga yang kemarin kita bahas teh yang harus kris teh ya, padahal kan ini kan gitu kan misalnya. Kayaknya Ya, menurut saya sih datanya sangat setuju kali. Yang itu yang cuman angkanya dicek ya. Betul orang salah nih lihat jumlah respondennya kan 75. Ya yang menjawab salah salah nih hitungannya Rizdis. Yang respondennya kan 23. Orang yang kurang setuju, oh respondennya juga 23 ya. Pokoknya cek aja ini ya. Soalnya respondennya 23 orang sih sama. Yang menjawab kurang setuju itu ada 23 kan, jumlahnya sekian. Ya pokoknya cek ya. ya Ibu. Ya yang ini. Dari hasil tabel yang didapat lewat kuesioner, tentang karyawan Polensu Tasikmalaya memberikan perhatian yang baik kepada setiap pelanggan, itu didapatkan 45,33% pelanggan setuju.
Ya, buktinya tentang gimana hal ini dibuktikan dengan hal, hal ini dibuktikan eh, dengan memberikan sok contoh kasusnya apa? Memberikan yang mau dibahas memberikan perhatiannya itu seperti apa? contohnya itu eh, seperti ini kayak kalau udah bertransaksi si karyawannya atau si kasirnya itu mengucapkan terima kasih Hmm. eh, apa kembali lagi teh Bu bahasanya teh Terima kasih sudah datang ke ya, UNS Cafe. Nah, ditunggu kehadiran nah, kedatangannya lagi ya, ditunggu seperti kehadirannya. itu. Ya, ke depan ya, Kak. Ditunggu, ditunggu untuk ditunggu kehadirannya atau gimana ya? Ya tanyainlah dulu ya, seperti itulah pokoknya. Tapi Iya, yang pasti, oke, satu perhatiannya adalah mengucapkan terima kasih. Ada lagi? terima kasih. Itu kan pada saat bertransaksi. Coba kalau si waiter-waiternya itu perhatiannya seperti apa? Jadi kalau misalnya dipanggil, contohnya seperti kalau misalnya pelanggan memanggil karyawan, si karyawannya datang terus langsung bertanya, eh, langsung apa? Bertanya kayak dengan sopan gitu, dengan Ya, gitu. dengan Terus kalau sopan, ada yang misalnya bisa ada dibantu, Kak. Misalnya gitu kan ya. ada Mau bisa yang dibantu, area smoking atau tidak smoking, misalnya. Kan kayak gitu-gitu ya. Atau ketika ada karyawannya, ada pelanggannya yang bingung-bingung, gitu kan ya. Si karyawannya langsung datang menawarkan. Itu kan merupakan bentuk perhatian juga. ya. Terus kalau misalnya ada yang menanyakan toilet di sebelah mana, eh, karyawannya menunjukkan dengan sopan. Contohnya seperti, oh kak, toiletnya ada di sebelah bawah di lantai satu, Mhm. menjelaskan gitu dengan Ya, baik dan ya. sopan. Tambahin aja jika perlu misalnya diantar gitu kan ya kalau lagi Nah, sepi ya kalau lagi sepi bisa diantar tetapi kalau lagi ramai kan nggak mungkin juga ya gitu itu pokoknya cek perhatian-perhatiannya seperti apa ya. Oke yang ini gimana memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu ya tipis-tipis ya serupa tapi tak sama ya. iya, Coba kalau ini kebutuhan. kasusnya apa nih ini gimana sama juga ya setuju ya. Oke, cuman kasusnya apa nih? Kamu harus bisa pilih-pilih kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apa contoh kasusnya? Keinginan. Jadi kalau misalnya bisa nggak Ibu kalau misalnya gini, si pelanggannya pengen minta minumannya dibuat less sugar atau enggak eh, minta ke karyawannya, si pelanggan minta ke karyawan untuk minta tisu contohnya. Oh, Bisa, berarti itu tisu itu ya udah kan. adalah kebutuhan. Ya, kalau keinginan, saya pengennya, yaitu tadi kopinya itu less sugar, terus susunya pakai less sugar, tapinya enak ya. Atau enggak pakai oat gitu ya Atau ya susunya. susunya pakai oat, terus juga yang hot misalnya. Gitu kan ya? Ya, requestan pelanggan Request berarti tertentu ya. ya, request tertentu khusus gitu. Atau aduh saya pengen jadi dong tempatnya. Saya tuh lagi mau mengerjakan tugas, saya minta tempatnya yang nyaman dong, yang sepi dong di pojok. Nah, kan gitu ya. Ya, Nah, itu juga kan keinginan. Oh, boleh Kakak. Kebetulan itu di sana ada tempat yang agak sepi, tidak terlalu rame, tidak terlalu di apa namanya? Istilahnya mah dilalui oleh orang-orang sehingga kakak bisa lebih konsentrasi gitu ya dalam mengerjakan tugas. Nah, itu kan itu tadi ya. ya. Ini bersih dan nyaman. Nah, gimana tuh?
Ih, jelek-jelek. Ada yang sama ya, Bu, hasilnya. Kumaha toh? Cek aja ini ya. Nanti kita bingung ngejelasinnya. Kalau mau bedain dikit aja respondennya jangan 20, misalnya respondennya 25 gitu ya, yang mana gitu kan ya. Ini cek lagi ya, cek ya, cek data, cek data yang sama. Oke. Ini, wah ini bagus nih 60%. Apa nih? Cu. Menarik penampilan karyawan. Dari hasil tabel kuesioner yang saya dapatkan di sini mendapatkan 60,00% pelanggan sangat setuju tentang penampilan karyawan Full and Kopi Tasikmalaya rapih dan menarik. Ya, ada Itu contoh jadi contoh foto atau contoh gambar bahwa si pelayannya itu karyawannya pakai seragam nggak? ada ibu dokumentasi ada di bawah Nah, udah aku nah. masukin. Ya kamu terangin, ya nanti keterangkan Ah, bahwa memang bajunya berseragam, rapi, menggunakan apa segala macam dan lain-lain gitu ya. Oke, aman ya. Hmm. Ya, ininya jadi eh, rekapnya adalah baik ya. Baik tapi tetap dua tadi ada yang tidak sesuai ya. Bukan tidak sesuai apa namanya? Sama sama ya jumlahnya ya. hasilnya. Mm-mm. Ya, Ini kan rekapannya, ada yang baik, 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 baik. Berarti baik, cukup baik. Nggak ada yang sangat baik ya, cuman baik aja ya. Oke, bentar. Di sini saya pause dulu ya. Saya ke belakang dulu. Nah, baik, mari kita lanjut lagi. Tadi udah sampai ke... Sudah terlihatkah? sudah Ibu. Ini adalah, sekarang tadi kan bercerita tentang hasil-hasil dari kuesioner pelayanan. Ya, kualitas layanan. Sekarang lokasinya. Coba kita lihat di peroleh data apa katanya. Lokasi. Mudah dijangkau. Berapa? 41,33 Satu. persen Ah, orang setuju. ya, karena berada di misalnya pusat kota ya, kalau nggak salah ya, nggak terlalu jauh ya dari pusat kota. Terus ini berbagai macam jenis. Coba jelaskan. Ken- eh Kurang ini kurang setuju, Dis. Ya, ya, soalnya kan apa sempit nih? ya Ibu. Ya coba-coba. Ini mah ini bukan bukan masalah parkir. Eh, atau perjalanannya juga gimana? Berbagai Ya, bentuk. jadi tempat jalannya teh bukan jalan yang besar gitu, jadi jalan yang kecil. Hmm, Kalau misalnya mobil mah nggak bisa apa ya, apa namanya teh, nggak bisa dua mobil gitu, jadi harus satu mobil. Agak-agak oh, susah kalau ada dua mobil di situ ya, berhadapan. ya. Oke, oke. Berarti nanti dijelaskan ya. Ya, Terus apa nih? Mudah terlihat? Ya, setuju. ya udah Kelihatan sih kelihatan gitu ya, cuma kecil ya gitu. kelihatan ya cuman kecil masuk ke dalam gitu. Ya, bisa ya jelasin nanti ya. Jangan namanya. Ini apa nih? Petunjuk arah. Hasilnya setuju. Berarti ada petunjuk Setuju. petunjuk arahnya ada. Di Google, di Google ada Ibu. Ya tidak hanya dari Google petunjuk arah tuh. Kalau di Google oke, pasti kan masuk ya. Cuman misalnya Ya, kata dari yang katanya kan jalannya kecil itu, misalnya dari hmm, belokan, pull and shoot ya. 100 meter. Oh, Nah, gitu. Ada nggak? nah, kalau itu mah sebenarnya nggak ada Ibu. Ya udah nanti dijelaskan kenapa mereka bilang
setuju, bukan sangat setuju, juga masih ada kekurangan, gitu kan ya? Masih ada kekurangannya, ada kalau secara digital gitu ya, di Google Maps sudah ada. Ya, tapi Ya, ada. petunjuk di DLLAJR gitu ya, petunjuk di jalan utama, pelang-pelangnya belum ada, gitu kan ya? Tapi kalau dari jalan besar kelihatan sih apa? Bukan bannernya, apa itu yang lampu apa ya itu ya? Itunya lah pelangnya di depan kafenya kelihatan dari jalan Kelihatan. besar mah. Oke, ya, boleh boleh. Tapi Tuh, maksudnya berarti itu mah hanya di depan kafe ya. Tetapi kalau nah, yang depan di kafe. perempatan lah Bukan di atau di mana gitu mah nggak ada ya. Hmm. bukan di tempat lain gitu. Ya, ya dijelaskan ya. Gitu. Ini lalu lintas. Berarti ini mah bukan di kafenya, lalu lintas di Tasiknya ya. Gimana? Ya, se 36,7% setuju. Mana? Eh, kurang setuju. Ini salah setuju mah cuma 30 ya. Oh ya, beda satu. Jadi 32 ya. Yang kurang setuju, cina apa nih gimana? Berarti kondisi lalu lintasnya emang gimana di Tasikmalaya? Ini mah di Hmm, kota Tasiknya loh. jadi apa ya, Coba jalan apa yang bisa jalan dijelaskan? di situ. Saya lagi nyari di Google ini. Hmm, hmm, Kondisi lalu lintasnya mah biasa aja sih, Bu. Yang aku lihat mah cuman ya jalan jadi banyak jadi bukan yang pusat kotanya banget gitu, Bu. Jadi yang ngelewat di jalan besarnya itu kayak truk, mhm, bus, gitu-gitu. Bukan yang kalau di pusat kotanya yang Masjid Agungnya itu kan pasti banyak banget motor-motor ngelewat. Nah ini mah kayak mobil-mobil besar yang banyak ngelewatnya teh. hmm. Sok Gitu. disusun ya nanti ya kata-katanya berarti kan ya. Untuk eh, kondisi lalu lintas di Tasikmalaya mendukung kemudahan pelanggan untuk berkunjung ke sana terdapat data 32%. Menyatakan kurang setuju dikarenakan itu tadi ya eh, di daerah situ apa tadi banyak sekali kendaraan Banyak sekali mobil besar ya. kendaraan besar seperti truk, truk pasir yang angkut pasir gitu. Kita satu jalur gitu ya ke situ ya. Iya. Hmm. Enggak, Sehingga Ibu. Bisa aja. hmm, sehingga apa? Sehingga tidak banyak motor yang tidak sebanyak apa? Gimana sih? Aduh, ngerangkainya agak pusing. Iya, itu tuh harus dilatih ya kamu. Kamu kalau perlu catat 4.21 tuh begini. 4.3 Oh, tuh begini gitu ya. Dicatat aja biar iya, disusun ya. hafalin juga ya. Ini jelaskan ya. Ya. Tapi untuk kota Tasiknya ya, bukan untuk si tempat kafenya. Ini juga sama lah ya, nggak macet ya karena walaupun ada truk-truk besar gitu kan ya, walaupun ada truk-truk besar tapi nggak macet gitu kan ya. Nah, parkir gimana kemarin tuh? Tapi gini kan, setujunya ada ya ini setuju 41 ya, masih bisa lah ya. Cus. Ya, emang kalau motor mah kan kebanyakan juga yang pakai motor gini, gue jarang Ya, pakai motor. ya, ya, Jadi kalau buat mobil mah emang susah, tapi kalau buat motor mah ya cukup lah gitu. ya. Jadi dijelaskan juga pengunjung di sana itu kebanyakannya anak muda yang menggunakan kendaraan motor, ya sehingga dirasakan masih sangat cukup ya, masih memadai si parkirnya. Tetapi kalau misalnya banyak mobil sih sepertinya ke depan harus diperluas gitu. Ini apa bedanya dengan yang tadi? Memiliki area parkir yang memadai, oke, untuk motor. Terus,
parkirnya nyaman atau tidak? kurang kurang nyaman karena Oh iya. eh, Ih, bukan. tar dulu. Kamu kurang nyaman. Orang mereka sangat setuju nih. Ayo cek lagi datanya. Aduh, Ya, kumaha. Ini salah nih kayak angkanya nih. mungkin aku Cek ah. Ya, orang kurang ya, nyaman kan. Kalau saya sih setuju yang sebetulnya yang harus besar itu yang kurang setuju. Ya, iya kan kurang seharusnya. nyaman. Tetapi angka kok sangat setuju. Ya, sangat setuju 33. Harusnya, salah, 22. 33 harusnya. Kalau berdasarkan pengalaman penulis juga gitu ya, harusnya di kurang setuju atuh gitu. Kurang setuju. Cek nih saya gedein tuh. Baru udah pede kurang setuju. Ih, datanya sangat setuju gitu kan. Sangat setuju. Iya, padahal kan kurang setuju ya harusnya ya. Karena kurang itu tadi kan. Ini apa nih? Nah, potensi pengembangannya apa katanya? Setuju ya? Ya, bisa lah ya ke Setuju. depan ya. Ke depan sangat memungkinkan kalau membuka cabang gitu. Kayak saya tadi siang lihat di si Vicky Prasetyo. Ternyata apa namanya? Dia juga bisnis kopi ya. Sudah membuka cabang ketiga, cina di Bekasi katanya. Nah, itu maksudnya kan ini ya, memiliki potensi untuk pengembangan usaha di masa depan. Setuju Berarti maksudnya bercabang-cabang gitu ya. memungkinkan bisa juga gitu ya untuk membuat cabang baru. Nah, ini gimana nih? Oh, ini sangat setuju. Area sekitarnya, oh, memang itu terletak di area industri ya, atau gimana? Itu teh jadi kayak nyatu sama pemukiman warga sih. Jadi rumah-rumah warga gitu. Oh, siap, Jadi siap. kayak rumah warga yang ini gini, yang Cina gini, gue jadi rumah pada gede-gede di situ teh Ah, daerah situ. ya, 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 ya. Pokoknya sangat memungkinkan aja ya. Ya. Jadi apa nih area parkirnya? Mana? Area sekitar oke ya. Memang memang di lingkungan yang cocok gitu ya untuk membuka usaha ya. Oke, nah ini berarti tadi kan ada yang rekapannya, ya dicek lagi berarti yang tadi dua itu atau yang tadi yang kurang-kurang takutnya di sana udah dirubah, di sininya nggak dirubah. Ya disesuaikan. Ini saya kasih note ya. Cek dan sesuaikan data. Salah. Sesuaikan data ya. Yang terbaru ya. Maksudnya yang sudah diedit. Takutnya ketinggalan. Harus sama. Nanti kita udah capek-capek merubah yang di atas. Lupa. Ininya belum Ya. dirubah. Yang Benar. harusnya mana setuju jadi kurang setuju. Tadi kan ada ya. Yang kurang setuju. Ya. Misalnya mana tadi teh? Nah, di sini masih setuju. Padahal harusnya kurang setuju. Kalau ada yang kelupaan berarti abis digoreng itu sama ketua sidang. Sama penguji. Iya. Tuh ini teh. Ini Anda Aduh, bagaimana? Ini gini-gini. Aduh. Terus langsung gini. Ini juga pembimbingnya kenapa begini? Aduh. aduh.
Karena saya juga nanti ada di sana tuh tetap harus ngasih komentar Oh, gitu. Saya kira kan saya nggak ikutan. Jadi nanti itu kan ada ketua, ada penguji, ada pembimbing. oh, Pembimbing sih nge-review aja, menginformasikan bahwa oh ya di sini memang rajin gitu ya. Misalnya tuh juga cepat kalau misalnya ada apa namanya revisi-revisi sesuai gitu aja. Kalau saya mah pasti mendukung lah gitu ya. Tapi yang nggak waktu itu kan penguji dan ketua ya. Ini apa nih? Puasan pelanggan. Tadi kan kualitas ya. Kualitas pelayanan. Terus barusan lokasi. Sekarang adalah puasa. kepuasannya puas atau tidak. Apa saja yang ditanyakan? Eh, Sesuai harapan atau pelayanannya tidak? Sesuai dengan harapan atau tidak? puas sesuai. Oke, 40% ya puas ya. Ya pokoknya contoh kasus-kasusnya ya Des ya. Ditambahkan. Maksudnya buat di ini aja. Ada contoh kasusnya seperti apa. Ya. Ini produk dan fasilitas. Berarti kan kalau produk tuh kan kue-kuehnya, kue-kue, ya produknya ya. Sama fasilitas juga tadi kan harusnya sesuai ya. Ada puas, bagus. Ibu sebentar, yang atas. Ini, Itu kan atasnya lagi. Nah ini. nih, Jumlah skornya beda, tapi jumlah respondennya sama. iya ih, ini kan udah 70, 100%. Ada yang ini ya, ada yang janggal. Bentar, ini kan kategori variabelnya nilainya adalah 750 sampai 1350 ya. Ya, Ini yang atas loh, lokasi loh. Ini jumlah sekolahnya 275. Mana ada di 275? Ayo, gimana itu? aduh, Atau dari sini, ini ya, total keseluruhan ya, rekap ya, betul nggak? 3750, 2674, coba masuknya ke interval mana? 2674, oh masuknya ke sini, bukan bukan yang itu. Jadi mungkin si ini dilihat dari rekap ya, keseluruhan ya, dari rekap. Rekapitulasinya nanti dibenerin, gitu kan ya, sehingga jumlahnya adalah ini kan. Nah, ya, ternyata nilai keseluruhannya itu 3750 ya, segala macam dan lain-lain. Sehingga ini nih intervalnya harus jelas karena ini peribuan ya. Shoot. Nah, ini kan 2674. Lihat, Dis. dua enam tujuh John. empat kategorinya Pak, apa? 2674 setuju. 2674 masuk di mana? Ih, jawabannya kan itu setuju. Kenapa tujuh. ini Ih, buruk atau astagfirullah. baik? Hayo, Aduh, 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 kumaha ieu? Ganti. Ya. ganti. Siap, Bu. Oh, sesuaikan kategori. Ini kan untuk lokasi ya? Lokasi kan yang atas. Ya, lokasi. Ya, menjadi Setuju, tidak setuju. setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju. Dan seterusnya lah ya. Hmm. Kamu ngitung persentase gimana sih ini? Coba dicek lah nanti. Soalnya 45 dari mana tuh? Coba kita hitung. Hmm, Berarti 136 ya dibagi 34 kan? gampang. 136 dibagi 34 sama dengan 4.
Kenapa ini 45? Coba ada kalkulator nggak? Ada. Kan Sat- ceritanya nih kita membahas paling besar itu adalah 45%. Ya, logikanya adalah 136 dibagi ke 34 orang dong ya. 4. 4 per 100. Kali 100 berarti kan 40% kan? Iya. Kenapa itu 45? Aduh. Ini Coba mah yang lain, coba yang kayaknya lain. Coba yang lain, 65 coba. 65, 65. 13. Atau 13 per 65 kali 100. Marah. Setengah setuju, skornya 5. Kamu dibantuin ya ini ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan, cuman nggak apa-apa boleh kok ya. Hanya dibantuin juga kita diskusi. Ya, coba Iya. nanti tanyakan diskusi kayak gini contoh ya. Nah, coba cek cara menghitungnya ya. Cara memperoleh apa? Data ya, nilai, presentase. Ngerti gak, Des? Dis. Jadi kan misalnya terdapat skornya udah aman. Kita kan respondennya oh 75, berarti 75 gini gini gini, mungkin gini. Nah, 13 per 75. Yang ini ya 45 ya. 34 per 75 sama dengan iya betul dikali 145,33 gitu, Des. Jadi Oh, jumlah responden ya misalnya yang ini kita bahas ini ya. Kamu kan harus lah, Control Z. Hmm. Diperoleh data 45% itu dari mana? Dari itu Pak, 34. Coba di sini hitung deh. 34 di 34, 34 responden ya. Sorry, 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 sorry. 136. 136 36. per, mana sih? 34. Mana tadi tuh saya barusan dapat 136. 136 per 75. Nah, Oh sorry, 34 dibagi 75. Ya, ya, kali 100. dikali 45,3 ya. 100. Mm-mm. 45,3. Ya, kan ada responden 75 tuh totalnya. Ya, ternyata yang apa namanya menjawab setuju itu ada 34 orang. Ya, jadi 34 orang itu berapa persennya dari 75? Ternyata adalah 45,33. 33. Mm-mm. Kalau skor dapat dari mana tuh? Skornya ya tinggal 34 kali itu ya, 34 kali 4. Ya, betul. Skor itu adalah, itu kenapa sih kelap kelip? Ayo dapat skor dari mana? Dari Itu jumlah responden dikali skor. Sok coba kamu 34 oh, dikali 4. dikali 4. 136 kan? 34 dikali 4. Kan? 136. Ya. Jadi polanya adalah berapa sih respondennya? 75 semuanya. Ternyata terdapat 45%. 45% itu berapa sih dari 100 atau 34 itu berapa dari 75? Sebanyak 45% itu tadi ya. Jadi 34 per 75. Ayo, ngerti nggak? Nanti harus dilihat lagi ininya.
eh, uploadan ibu di YouTube. Ya, ya. Jadi kita cek yang lain ya. Yang lain. Yang bawah deh, yang bawah. Sama nggak? Nah, ini. Dari pelayanan yang saya terima sesuai dengan harapan. Ada 75 kan? 75 responden. Ya, ternyata yang paling bagus itu yang menyatakan puas ada 40%. 40% itu dari siapa? Dari orang-orang yang menjawab setuju, Wah, puas ya. Sebanyak berapa ininya orang? juga Sebanyak setujunya berapa juga orang? Kenapa? 4 orang. Oh, itunya seharusnya setuju, tidak setuju itu masih puas, Puas sangat atau puas. tidak puas ya? Heeh. Harusnya, enggak ini memang nggak salah sih. Memang puas dan tidak puas. Eh, Ini kan tentang pelayanan. oh iya, Ya, nggak apa-apa gitu ya. Cuman skornya itu tadi. Nah, sekarang datanya 40% itu dari mana? Merupakan itu tadi yang menjawabnya 30 orang ya dari ya 75. dari Jadi adalah 5%. 30/75. 30. 30 orang ya. Dari 75 ternyata ada 30 orang yang menjawab Yang puas. jawab puas. Itu teh berapa persen? Itu teh Udah empat aja tiga. puluh Empat eh puluh persen. Iya betul 40%. Itu teh ngitungnya gimana? 30 dibagi 75. Sok coba. 30 30 orang dibagi dibagi total 7 keseluruhan populasi responden. Berapa? dibagi 75, 0,4 4 kali dikali 100. 100 Kali 100. kali Berarti kan 40%. 40 Nah, ya. ini. Nah, sekarang skornya itu dapat dari mana? Dari Skornya ya skor jumlah responden atau skor dikali itu. Dikali skor. Sekarang kan ada skor 30 orang yang menjawab. Puas ya. mm, Sama dengan 120. dikali skor jadi jumlah skornya 120. Ya, rumusnya skor itu adalah skor dikali jumlah responden. Jumlah presentase itu adalah jumlah responden dibagi jumlah total keseluruhan responden. Ya, sip, aman ya. Sehingga nanti kamu pelajari satu persatu. Itu udah aman ya? Aman nggak? Aman, berarti 40% puas. Aman. Ya, ini apa nih? Produk dan layanan tadi juga 57 ya. 57, 277. Kan bukan 277 ya, 270 nih. Ya, cek ini ya, kenapa bisa 277? Ada yang salah nih. Kamu ngitung lagi, cek harusnya 270 ya? Harusnya 270 ya. Cut. Hmm, pasti ada lebih. Coba tambahin semuanya. 50 tambah berapa? 17 ya? 172 tambah 33 tambah 22. 277. Iya, kelebihan. Kelebihan coba 50. 43 kali 4 berapa, Dis? 43 kali 4 172 172. 22. Mm-mm. Iya ya, kenapa yang atas bisa? Benar-benar dicek lagi. Ya dicek lagi ya. Sebetulnya atau gini, ini skor mah kan skor ini kali ini ya. Respondennya kan 75. Ini juga sama. Coba respondennya berapa sih? Kayaknya kelebihan ya respondennya. 10 tambah 43 tambah 22 ya. 75 betul. Terus kenapa? Salah di mananya ya? Salah di mana ya? Kenapa lebih ya? 0, 0, 1, 22 tambah 33 tambah 172 tambah
50 ya. 277 Des. Des. 1, 2, 3, 4, 5. Respondennya tetap 75. Ini kan seharusnya perhitungannya segitu. Ya dicek aja dulu ya. Tanyain yang ke temennya yang membantunya itu tadi. Tuh ini juga 280 ya. 280. Tapi mungkin skor mah nggak apa-apa. Beda-beda ya. 270. Skor kan memang apa adanya. Abaikan aja kalau jumlah skor nggak apa-apa. Memang skor mah kan memang pengkalian. Nggak mesti harus sama 270 ya. Kayak ikutin aja memang segitu. Ini juga beda kan ya. Tapi kan memang skornya sama ya. 75 respondennya skornya seperti itu. 280 ya jumlah skor. Karena kan memang memang beda-beda ini juga angkanya. Tuh ya. Yang penting respondennya sama. Kamu hitung satu-satu ya. Berapa kali aja ya. Ini cek misalnya apa nih? Pull and shoot coffee menjadi pilihan utama saya ketika ingin menikmati kopi atau makanan sejenis. Ternyata so- puas. Setuju ya. Setuju ya. Masa puas sih pertanyaannya kan? Kamu gak? Iya, Coba dari awal lagi yuk, sebentar yang untuk masalah pelayanan. ini Pelayanan. pelayan Ini nih, tentang kepuasan ya. Ini kan kepuasan ini. Kepuasan. pasan. Kepuasan. Oke. Pelayanan yang saya terima dengan harapan. Pelayanan yang saya terima di Puan Coffee ya, sesuai dengan harapan. Iya deh, ganti aja ya. Setuju atau tidak setuju ya? Iya, Setuju, tidak. semuanya berarti ya, Bang. Semuanya ganti pakai. Gimana nih? It, Semuanya. ganti dengan setuju. DLL maksudnya dan lain-lain ya. Amin. Sekarang yang nomor dua pertanyaannya. Produk dan fasilitas yang diberikan memenuhi harapan saya. Oke. Pas kan ya? Saya berminat untuk kembali ke Pulau Ewe. Oke, setuju. Iya, betul. Ganti setuju semuanya ya. Sehingga rekapitulasinya, nah ini balik lagi ya. Rekapnya adalah senilai dua ribu dua dua ratus ratus lima puluh sama masuknya ke kategori apa? 21570. Ini ya, merupakan ini juga ganti ya. Setuju gitu ya. Secara pelanggannya, oh nggak apa-apa interval lama ini aja. S- Setuju sehingga kategori variabel kepuasan pelanggan adalah puas. Setuju. puas. Oke, ini apa nih? Tapi udah nggak akan ditanya ini mana. Rekapnya, oke. Ya valid lah ya. Ini kan ada dari SPSS ya. Jangan sampai ada yang tidak valid aja sih sebetulnya. YouTuber lah ya. Ini nanya yang gini-gini YouTuber aja. Cuman ini dari sisi sistematikanya yang jangan keputus-putus ya. Ini kan ada one sample gitu ya. Ini masa gambarnya di sini. Iya, Bukan gambarnya apa maksudnya keterangannya. sebenarnya. Makanya jangan sampai terputus. Ini juga dipelajari. Aduh, aduh, aduh.
Jadi dari semua hasil data penelitian itu adalah kualitas pelayanannya berpengaruh positif dan signifikan Dan terhadap. Oke, ini kamu bisa harus nerangin loh. Dari mana ini tuh datanya? Dari atas? Ini kan pembahasan. Shoot, cari buktinya ya. Cari bukti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif. Nah, coba menurut Disti, apa itu yang bisa menyatakan ini ada kalimat nih. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan. Itu buktinya dari mana? Mau pelajari di sini. ada di atas ya, Bu. Mm-mm, yang di atas tadi. Tapi kalau yang di atas kan banyak banget ya. Mana nilai-nilai yang positifnya itu tadi? Gitu. Ini nggak usah di ini lagi. Kalau di sini kan udah dibahas ya. Kan ini tentang pembahasan. Nggak usah bahas-bahas lagi teori. Temuan penelitiannya, temuan penelitiannya sejalan. Oh, jadi maksudnya temuan itu sesuai dengan si teori yang di atas. Hmm. Memang yang paling repot kan bab 4. Jadi kamu pelajari yang di atas ya. Yang terutama yang ini. Kan tadi ada yang nilai-nilai negatif nggak di sininya? Nilai hitung. Nah, ini nih. Menurut Teh Hitung. Mau pelajari ya ini ya. Kata-katanya ya. Kualitas pelayanan berpengaruh positif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa buat buat kalimatnya ya, maksudnya ya. Ngerti buat kalimatnya? Maksudnya itu ya buat alasannya, kalimat pendukungnya ya. Buat aku ucapin kan maksudnya buat aku. Betul, betul. Terus datanya dari mana gitu. Kan tadinya ada di atas. Dari hasil uji teh hitung disampaikan bahwa kualitas pelayanan, yang kesimpulan ya, berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dari lokasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kamu dapat data dari mana ini teh? Kan dari ini ya, 2485, 3569. Ini teh dari mana? Dari bukan, Bu, yang Dari hasil atas. olah Ah, ah. SPS. SPSS itu tadi. Itu ya. Memang sudah ada data olah SPSS. Tapi harus jangan, iya Bu dari SPSS yang mana? Ya sebutin gitu. Ya. Berarti nanti pas sidang teh harus harus buka ini, Bu, file juga ya. Iya, Atau oh, pertama buka PPT dulu, ya. Tapi kalau diperlukan, kalau ada yang nanya, kamu buka juga tutup PPT-nya, bukalah TA-nya. Jadi berarti TA yang di ini file Word gitu, Bu. Atau enggak, yang PDF, print. PDF aja, Oh, PDF, PDF. pokoknya tiga-tiganya. Jadi yang PPT muncul, terus juga yang apa namanya, yang TA-nya munculkan, yang PDF-nya atau yang Word-nya boleh lah, sama yang hard copy juga. Kalau hard Oh, copy, tapi ngapain juga hard copy ribu? Kamu buka-buka gitu kan ya. Pakai ini aja. Jadi yang tapi yang bisa di drive itu Google Drive sehingga kalau ada yang ini dirubah ya, kamu langsung edit aja di sini teh yang pakai di blog, kamu tambahin gini. Nah, gitu. Ya. Besok lah, nanti besok kita simulasi ya. Ya maksudnya sekali lagi itu tadi. Terus apa lagi nih? Ini cek ya kata-katanya ya. Cek bukti dan susun kalimat. Masuk sidang.
Pokoknya yang ada angka-angka kamu harus ini aja. Harus agak-agak sensitif. Dapat dari mana? Syarat. Dari mana? Kalau simpulan mah, itu tadi simpulannya kan pengaruhnya ternyata positif ya. Lokasinya juga ini sehingga sehingga puas ya sarannya. Nah, sarannya apa nih berarti? Lokasi. Kalau bisa, penataannya eh, lebih rapih ya. Parkir diperluas Pikir, mungkin. betul. Pokoknya yang saran itu yang jelek-jelek aja. Atau yang kurang-kurang, kasih saran yang terbaiknya apa. Hai. Ini pertanyaannya. Yang respondennya itu ya. Hmm. Ketika ditanya, kamu mengambil responden sebanyak 75 orang ya? Iya, 75 orang. Ah, itu dapatnya dari mana? Kan kalau saya sarankan kan di atas 30 ya. Betul nggak? Iya betul. Nah itu coba disepakati. Itu nanti lah. Nanti itu mah gampang. Nanti saya coba make sure lagi gitu ya. Teori mana yang dipakainya. Gitu. Cuman sekarang tugasnya Disti adalah memfikskan tadi yang revisi-revisi dulu yang angka-angka. Ya. Gitu. Ya. Wah ternyata paling lama kita ya hari ini ya. Karena mau bahas tentang apa namanya tentang ya itu tadi perhitungan-perhitungan dan lain-lain. Sebentar, saya mau screenshot gimana ini? Sekadap, sekadap. Terus, ntar ini saya coba pakai ini. Udah, terus segala macam mau klik. Oh, oh. Bentar, Des. Oh, gini. Windows Shift S. Ya, foto dulu, sebentar. Tadi juga pas buka-bukanya belum difoto nih. Windows Shift. Ini beda laptop, beda ini ah. You cannot move video. Oh, Windows Shift. Terus ini. Ya. Terus keluarnya. Dah. Dah. Oh. Jadi sebentar, Jadi itu satu tadi yang kita lagi bahas itu dulu belum saya belum kita istrinya lagi serius, lagi pusing gitu ya. Sebentar. Satu, dua, oke. Nah, lagi ini, lagi gaya. Ini mah udah. Windows Shift S. Lagi senyum aja tadi mah. Salah, 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 salah. Windows Shift S. Oh, sip. Jadi itu saja mungkin bimbingan kali ini. Jadi kalau dari saya sih tolong kita fokus ke angka-angka ya, Dis ya.
ke Oke. angka-angka yang tadi ya harus konsisten dan juga yang tadi terutama yang sama. Yang satu kurang setuju, yang satu sangat setuju, angkanya sama. Nah, itu tadi ya. Pokoknya lihat di komentar-komentarnya ya. Semangat ya, Tisha. Hari Minggu biar kita nanti mudah-mudahan secepatnya kalau sudah kita masuk ke sesi terakhir yang PPT-nya ya dan juga kita simulasi untuk masalah sidangnya. Oke, pokoknya itu saja. Terima Itu. kasih atas perhatiannya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.